Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara komprehensif mengenai teori excellence dalam ilmu public relation atau kehumasan. Teori ini merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dan komprehensif dalam ranah kehumasan modern. Teori ini dikembangkan oleh James Gurney dan tim peneliti lainnya melalui riset bertahun-tahun yang melibatkan organisasi dari berbagai negara dan budaya. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menjawab pertanyaan penting bagaimana seharusnya fungsi humas dijalankan dalam organisasi menjadi efektif, dipercaya publik, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Teori excellence menyatakan bahwa praktik public relation yang efektif adalah praktik yang dijalankan secara profesional, strategis, dan mengedepankan komunikasi dua arah yang sistematis. Komunikasi dua arah sistematis ini berarti bahwa terjadi dialog yang seimbang antara organisasi dan publiknya, bukan hanya menyampaikan informasi atau melakukan persuasi, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan merespon kebutuhan serta kepentingan publik secara adil. Dalam penelitiannya, Gurnick mengidentifikasikan 4 model utama dalam praktik humasnya, yaitu yang pertama, model fresh agentry, yaitu komunikasi satu arah yang berfokus pada menciptakan perhatian publik melalui publisitas. Model ini sering digunakan dalam promosi atau kampanye pemasaran. Yang kedua, ada model public information, juga bersifat satu arah, tetapi fokusnya adalah menyampaikan informasi yang faktual dan akurat kepada publik. Biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi non-profit untuk tujuan informatif. Yang ketiga ada model two-way asymmetrical, yaitu komunikasi dua arah namun masih berpihak pada kepentingan organisasi. Informasi dari publik dikumpulkan untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif demi tujuan organisasi, bukan untuk menjalin kesetaraan hubungan. Dan yang terakhir ada model two-way symmetrical, merupakan model yang paling ideal menurut teori excellence. Dalam model ini menjadi pertukaran informasi yang adil, di mana organisasi dan publik saling mempengaruhi dan berusaha mencapai saling pengertian serta keuntungan bersama. Selain model komunikasi, teori ini juga menekankan bahwa public relation harus terintegrasi dalam struktur manajemen organisasi. Praktek humas seharusnya tidak berdiri sendiri atau hanya menjadi bagian dari pemasaran, melainkan menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis organisasi. Faktor penting lainnya adalah etika dan profesionalisme, termasuk transparansi, akuntabilitas, serta orientasi jangka panjang dalam membangun hubungan dengan publik. Dengan menetapkan prinsip-prinsip dalam teori excellence, organisasi dapat membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai kelompok publik, menciptakan legitimasi sosial, serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Hal ini sangat penting terutama di era digital saat ini, di mana komunikasi yang terbuka dan partisipatif menjadi kebutuhan utama dalam membentuk persepsi publik. Kesimpulannya adalah, teori excellence tidak hanya memberikan panduan teknis dalam komunikasi, tetapi juga menekankan bahwa public relation adalah fungsi strategis yang memiliki dampak besar terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi praktisi humas untuk memahami dan menekankan prinsip-prinsip ini dalam aktivitas kehumasan mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.